Selamat datang di channel Misteri Jawa, tempat berkumpulnya cerita misteri, kisah gaib, dan kejadian mistis. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan ikuti terus Misteri Jawa, kisah misteri yang penuh rahasia. Di Banyumas bagian barat, di antara kebun karet tua peninggalan Belanda, ada sebuah desa yang setiap malam diisi suara dangdut. Bukan suara radio, bukan pula suara pesta besar, tapi suara seorang perempuan yang hidupnya akan berubah karena satu perjanjian umur. Namanya Juminten. Warga desa mengenalnya sebagai perempuan biasa, anak buruh kebun karet yang hidup pas-pasan. Tapi di atas panggung, ia punya nama lain. Wes siap kabeh, iki dia biduan kebanggaan kita, Putri Adesta. Putri tertawa di mik. Matur nuwun sedulur kabeh, mugi-mugi jogete orang nganti lali utan ya. Tawa penonton. Di atas panggung, Putri Adesta tampak bersinar. Tapi saat lampu mati, Juminten kembali jadi perempuan yang menghitung uang receh untuk beli beras esok hari. Ibu Juminten. Ten, undangan nyanyi yo akeh, tapi kok omah isih ngene wae. Juminten lelah. Bayarannya orang mesti, Bu. Kadang mung kanggo bensin. Ibu, kowe duwe suara apik, mosok uripmu mandek nang kene? Juminten ingin lebih. Bukan cuma terkenal, tapi aman. Aman hidup, aman tua, aman besok. Dari sisa honor manggung, ia membuka warung kecil. Beras, gula, minyak ditata rapi di depan rumah. Tetangga. Lumayan ya, Ten, saiki orang mung nyanyi. Juminten tersenyum. Nyoba wae, Mbak, tapi usaha itu seret. Harga naik, modal habis, dagangan sepi. Juminten bergumam. Opo aku salah milih urip yo? Malam itu, sepulang manggung dari desa sebelah, Juminten memilih jalan pintas melewati kebun karet tua. Pohon-pohon tinggi berdiri diam. Getah kering menempel seperti luka lama. Di tengah kebun, ia mencium bau aneh. Juminten pelan. Ambune kok koyok uang bakar menyan yo. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah sumur tua tertutup bambu lapuk dan semak liar. Juminten. Kok atiku ora enak ngene yo? Suaramu apik, Nduk. Juminten terkejut. Sopo? Kue mung kurang siji perkara. Aku ora duwe apa-apa, Mbah. Dari balik semak, tampak bayangan kakek tua. Rambut putih, baju lusuh. Matanya seperti menimbang umur manusia. Kakek. Aku orang jaluk bondo darimu. Mung jaluk kowe wani urip luwih adoh. Malam itu, Juminten pulang dengan tubuh gemetar. Ia belum tahu bahwa suaranya, usahanya, dan umurnya sudah mulai dihitung. Dan ini baru permulaan. Sejak malam itu, Juminten tidak pernah tidur nyenyak. Tubuhnya pulang ke rumah, tapi pikirannya tertinggal di kebun karet tua bersama suara kakek yang belum selesai bicara. Pada malam ketiga, Juminten bermimpi berada di tempat yang sama. Kebun itu sunyi, sumur itu terbuka, dan kali ini bukan hanya kakek yang menunggu. Kakek. Kowe wis bali maneh, Nduk. Nenek, pelan, nyaris berbisik. Uripmu cekak yen mung ngandelke swara. Juminten dalam mimpi. Aku mung pengin urip tentren, ora terus ngutang, ora wedi sesuk. Nenek, tentrem iku larang regane. Esok paginya, tanpa ada yang menyuruh,
Juminten mulai nglakoni powoso. Ibu heran. "Ten, kowe loro?" Juminten. "Ora, Bu, mung pengen meneng sedelok." Puasa itu membuat tubuhnya lemah, tapi justru disitulah mimpinya semakin terang. Kakek. "Powoso kuwi dudu kanggo kuat, nangin supaya kowe gelem dikosongi." Juminten. "Dikosongi sapa, Mbah?" Nenek. "Supaya umur liyane iso mlebu." Juminten gemetar. "Umur sapa?" Kakek. "Sapa wae sing cedhak karo lakumu." Juminten terbangun dengan napas berat. Ia sadar, ini bukan mimpi biasa, tapi juga bukan paksaan. Ia diberi pilihan. Pada malam keempat, Juminten kembali ke kebun karet tua. Kali ini, dengan niat yang sudah bulat. Di bibir sumur itu tersusun apa yang oleh orang tua disebut tanda niat. Bukan untuk menyembah, tapi untuk mengikat. "Iki dudu jalur wong suci." "Aku ora pengen suci, Mbah." Juminten pelan. "Aku pengen cukup." Saat darah menetes, bukan tanah yang meminumnya, tapi sumur itu sendiri. "Wit dino iki, rejekimu bakal mlaku, lan umur bakal mindah." "Aku orang jaluk wong lati." Kakek tegas. "Ora ono wong mati, Nduk. Mung ono wong sing umure dipercepat." Sejak malam itu, panggung mulai ramai. Telepon manggung datang bertubi-tubi. Nama Putri Adesta mulai disebut di luar desa. I.O. ditelepon. "Babu Tedi, jadwal panjenengan kebak terus. Tarif juga bisa naik." Putri tenang. "Nggih, saya ikut panjenengan." Warung sembako yang dulu sepi, kini tak pernah tutup. Tetangga. "Ten, berasmu kok murah terus?" Putri. "Rejeki wong ora tau ketukar, Mbak." Senyumnya tipis, terlalu tenang. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang berubah. Tetangga sebelah rumah mendadak jatuh sakit. Wajahnya cepat menua. Rambutnya memutih dalam hitungan minggu. Nenek dalam mimpi. "Rejekimu wis mlaku. Saiki giliran umur sing mlaku." Juminten panik. "Aku durung siap." "Ora ono sing siap yen wis mlebu perjanjian." Juminten berdiri di depan cermin. Wajahnya justru tampak lebih muda. Tapi di luar rumah, satu umur telah berkurang. Dan pesugihan itu baru saja mulai bekerja. Pada malam keempat, Juminten kembali ke kebun karet tua. Kali ini, dengan niat yang sudah bulat. Di bibir sumur itu tersusun apa yang oleh orang tua disebut tanda niat. Bukan untuk menyembah, tapi untuk mengikat. "Iki dudu jalur wong suci." "Aku ora pengen suci, Mbah." Juminten pelan. "Aku pengen cukup." Saat darah menetes, bukan tanah yang meminumnya, tapi sumur itu sendiri. "Wit dino iki, rejekimu bakal mlaku, lan umur bakal mindah." "Aku orang jaluk wong lati." Kakek tegas. "Ora ono wong mati, Nduk. Mung ono wong sing umure dipercepat." Sejak malam itu, panggung mulai ramai. Telepon manggung datang bertubi-tubi. Nama Putri Adesta mulai disebut di luar desa. I.O. ditelepon. "Babu Tedi, jadwal panjenengan kebak terus. Tarif juga bisa naik." Putri tenang. "Nggih, saya ikut panjenengan." Warung sembako yang dulu sepi, kini tak pernah tutup. Tetangga. "Ten, berasmu kok murah terus?" Putri. "Rejeki wong ora tau ketukar, Mbak." Senyumnya tipis, terlalu tenang. Tapi bersamaan dengan itu, ada yang berubah. Tetangga sebelah rumah mendadak jatuh sakit. Wajahnya cepat menua. Rambutnya memutih dalam hitungan minggu. Nenek dalam mimpi. "Rejekimu wis mlaku. Saiki giliran umur sing mlaku." Juminten panik. "Aku durung siap." "Ora ono sing siap yen wis mlebu perjanjian."
Juminten berdiri di depan cermin. Wajahnya justru tampak lebih muda. Tapi di luar rumah, satu umur telah berkurang. Dan pesugihan itu baru saja mulai bekerja. Sejak perjanjian itu, hidup Juminten seperti berjalan di dua dunia. Di siang hari, ia adalah Putri Adesta, biduan dangdut yang namanya mulai naik. Di malam hari, ia menjadi perempuan yang jarang bisa tidur tanpa menatap langit-langit terlalu lama. Undangan manggung datang hampir setiap hari. Bukan lagi panggung desa kecil, tapi hajatan besar, acara pasar malam, hingga panggung luar kota. "Tarifnya kita naikkan, Mbak," kata seorang koordinator acara di telepon. "Permintaan banyak, jadwal padat." Putri hanya diam sejenak, lalu menjawab tenang, "Nggih, monggo diatur." Ia menutup telepon tanpa senyum. Warung sembako di depan rumah berubah cepat. Rak ditambah, karung beras bertumpuk. Mobil bak terbuka keluar masuk hampir setiap pagi. "Ten, saiki wes koyo juragan wae," kata seorang tetangga sambil tertawa. Putri tersenyum tipis. "Rejeki ora teko dewe, Mbak, kudu digarap." Padahal ia tahu, ada yang bekerja bukan dari tangannya. Perubahan pada dirinya tidak hanya soal uang. Kulit wajahnya semakin kencang. Lingkar mata yang dulu gelap kini bersih. Orang-orang mulai berbisik. "Umure piro sejatini? Kok awet enom tenan? Kayak ora tahu capek." Putri mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bangga. Ia merasa kosong. Suatu sore ia mendengar kabar dari ujung gang. "Pak Wiryo meninggal." Putri berhenti menyusun karung gula. "Pak Wiryo sing omahe cedak sumur?" tanyanya pelan. "Iyo, katanya sakit biasa, tapi cepet banget. Wong wingi isih lungguh nang teras." Putri mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada kaget. Hanya satu kalimat muncul di kepalanya. "Berarti rezekiku beneran lancar." Kalimat itu membuat dadanya sesak. Bukan karena sedih, tapi karena ia tidak merasa bersalah. Malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini bukan di kebun, bukan di sumur. Ia berada di panggung. Lampu terang, penonton banyak. Di antara kerumunan, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Pak Wiryo, tetangga sebelah rumah, seorang pelanggan warung. Semua tersenyum padanya. Tapi rambut mereka putih, kulit mereka keriput, mata mereka kosong. Nenek itu muncul di belakangnya. "Suaramu saiki tambah larang," kata sang nenek pelan. "Amargo akeh sing bayar." Putri menoleh dengan napas berat. "Mbak-mbak iku ora salah opo-opo, Mbah." Nenek menggeleng pelan. "Sing salah dudu sopo-sopo," katanya. "Sing mlaku mung perjanjian." Sejak malam itu, Putri berubah. Ia tidak lagi datang melayat. Tidak lagi bertanya kabar orang sakit. Ia menutup diri dengan jadwal manggung dan laporan usaha. Ibunya memperhatikan perubahan itu. "Ten, kue saiki kok adoh?" kata sang ibu suatu malam. "Ora tahu cerita, ora tahu sambat." Putri menjawab datar. "Urip kudu kuat, Bu." Ibunya menatap lama wajah anaknya. Wajah yang tampak muda, tapi matanya terasa asing. "Ten, kue kok katon luwih enom, tapi rasane dudu anakku maneh." Putri terdiam. Untuk sesaat, ia hampir menangis. Hampir. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Seorang karyawan warungnya jatuh sakit. Badannya lemas, rambutnya memutih cepat. Putri menjenguknya, bukan karena iba, tapi karena takut. "Kok kue cepet tua ngene le?" tanyanya. Karyawan itu tersenyum lemah. "Orang ngerti, Mbak. Awakku rasane koyo entek." Putri pulang dengan tangan gemetar. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Muda, segar,
tak tersentuh. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca. Dadi iki regane dah, ngentekke wong sak cedakku. Malamnya, kakek muncul dalam mimpi. Kowe wis ora kaget maneh, kata kakek datar. Iku tondo kowe wis mlebu jero. Putri menatapnya dengan mata basah. Aku ora pengen ngelarani sopo-sopo, Mbah. Kakek mendekat. Wajahnya tenang, hampir penuh welas asih. Pesugihan iki orang butuhake ati sing lembut dah. Mung butuh wong sing gelem neruske. Yen aku mandek? Tanya Putri lirih. Kakek tersenyum tipis. Mandek kui ugo pilihan dah. Nanging kabeh umur sing wis koe tompo, bakal bali bareng-bareng. Putri terbangun dengan napas tersengal. Ia sadar sekarang. Bukan lagi soal kaya. Bukan lagi soal awet muda. Ini soal berapa banyak hati yang sanggup ia korbankan agar hidupnya tetap berjalan. Dan yang paling menakutkan, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apaku isih bisa ngerasake salah? Sejak rezekinya benar-benar berjalan, Putri tidak pernah lagi datang ke sumur itu dengan langkah ragu. Ia datang dengan tubuh lelah, tapi hati yang sudah tahu arah. Perjalanan ke kebun karet selalu sama. Jalan tanah, pepohonan tinggi, udara yang lebih dingin dari seharusnya. Namun setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang ikut berjalan di belakangnya. Pada kunjungan ketiga setelah perjanjian, Putri tidak lagi datang sendiri. Ia membawa apa yang oleh orang-orang tua disebut tanda pangeling. Bukan persembahan, bukan pula sembahan. Hanya tanda bahwa ia masih memilih jalan itu. Di bibir sumur, ia duduk lama. Tidak berdoa, tidak memohon. Ia hanya diam. Kowe wes merti dalane. Suara nenek muncul dari sisi yang tak terlihat. Saiki sing diuji dudu niatmu, tapi hatimu. Putri menunduk. Aku mung jaluk siji, Mbah. Aja nganti ibuku. Tidak ada jawaban. Hanya air sumur yang bergolak pelan padahal angin tidak bergerak. Sejak malam itu, tanda-tanda gaib mulai muncul secara nyata. Di rumah, beras di karung sering lembab seperti baru diangkat dari tanah. Bau kemenyan kadang muncul di dapur, padahal tidak ada yang menyalahkan apapun. Suatu pagi, Putri menemukan jejak kaki basah di lantai warung sembakonya. Jejak itu kecil, rapat dan berhenti tepat di depan timbangan. Ia menghapusnya dengan kain. Tangannya gemetar. Aku ora edan, gumamnya. Ini mung capek. Namun malamnya ia melihat nenek itu duduk di bangku kayu di depan rumah. Wujudnya jelas, tidak kabur, tidak samar. Nenek itu menatap warung yang penuh. Karung beras, rak minyak, uang yang tersusun rapi. Rejekimu wis kebak, kata sang nenek. Saiki giliran sing kebak liyane. Putri memberanikan diri menatap balik. Ngopo kok saiki katon jelas, Mbah? Nenek tersenyum tipis. Amarga kowe wis cukup adoh mlebu. Di panggung, kejanggalan lain terjadi. Saat Putri bernyanyi, ia sering melihat penonton yang tidak berkedip. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tanpa ekspresi. Di lagu tertentu, ia melihat kakek berdiri di samping sound system, menghitung dengan jari-jarinya. 1, 2, 3. Setiap hitungan selesai, seseorang di desa jatuh sakit keesokan harinya. Putri mulai mengerti. Setiap keberhasilan besar selalu diikuti satu pengurangan di tempat lain. Prosesi tidak berhenti di satu malam. Setiap beberapa waktu, Putri harus kembali. Bukan karena dipanggil, tapi karena ia merasa sesak bila tidak datang. Jika ia menunda, dagangan mendadak sepi. Suara seraknya muncul. Tubuhnya terasa berat seperti dipinjam orang lain. Di sumur, kakek menjelaskan tanpa emosi. Lelekon iki dudu kanggo njaluk, katanya. Lelekon iki kanggo njogo imbangan.
Imbangan upo? Tanya Putri. Antoro sing kue tompi lan sing wis dicupuk. Penampakan makin sering. Ibu Putri suatu malam bertanya pelan. Ten, sopo wong tuwa sing lungguh nang teras wingi bengi? Putri membeku. Wong tuwa sopo, Duk? Iku lho, kakek karo nenek. Meneng wae, koyok nunggu. Sejak saat itu, Putri sadar, gaib itu tidak lagi hanya miliknya. Puncaknya terjadi saat ia menolak datang ke sumur. 3 hari ia tidak muncul. 4 hari ia menghindar. Pada hari kelima, warungnya kacau. Timbangan jatuh sendiri. Karung beras robek tanpa sebab. Uang di laci berbau amis. Malamnya, kakek dan nenek muncul bersamaan di kamar tidurnya. Lelekon ora iso dipotong tengah dalan, kata kakek. Yen kue mandek saiki, imbangan bakal dijupuk sekaligus. Putri menangis. Aku mung pengen urip biasa. Nenek mendekat, menyentuh rambut Putri dengan tangan dingin. Kowe wis ora biasa, Nduk. Kowe wis dadi jalur. Saat itu Putri paham, ritual itu bukan sekali. Prosesi itu bukan tahapan pendek, dan pesugihan itu bukan alat. Ia adalah ikatan panjang antara rezeki, umur, dan keberanian manusia untuk melihat orang lain perlahan habis demi hidupnya sendiri. Putri menatap cermin. Wajahnya masih muda, terlalu muda, dan untuk pertama kalinya ia merasa takut melihat dirinya sendiri. Putri Adesta akhirnya memutuskan berhenti datang ke sumur. Bukan karena berani, tapi karena ibunya mulai sakit. Penyakit itu datang tanpa nama. Tidak demam, tidak batuk, tapi tubuh ibunya mengering seperti tanah yang lupa hujan. Ten, kok ibu koyo ketarik sokon jero? Suara ibunya lirih, nafasnya pendek-pendek. Putri memegang tangan itu, dingin, lebih dingin dari malam di kebun karet. Aku ana, Bu, aku ora ninggal, katanya, meski hatinya goyah. Malamnya, Putri bermimpi. Ia melihat sumur retak, airnya hitam, dan kakek nenek berdiri di bibirnya. Bukan menunggu, menagih. Kue ora teko, kata kakek. Berarti kue milih nutup kontrak. Putri berteriak, aku ora delem maneh, aku balekno kabeh. Nenek tersenyum, bukan senyum marah. Senyum orang tua yang tahu anaknya salah faham. Kontrak orang iso dibalekno, mung iso dibuka. Putri mencari orang pintar, bukan 1, 3. Yang pertama menolak sejak dengar nama kebun karet. Yang kedua pingsan saat melihat fotonya. Yang ketiga, seorang dukun tua, hanya berkata pelan, Sing jogo danyang, lan danyang wis nduduh ke kowe marang deso. Putri tidak mengerti saat itu. Ritual pemutusan tetap dilakukan, tanpa menyebut cara, hanya dampaknya yang terasa. Malam itu, rumahnya bergetar seperti dilewati kereta. Cermin pecah, lampu padam. Putri berteriak memanggil ibunya. Di ranjang, ibunya berubah. Rambutnya memutih dalam hitungan jam. Kulitnya mengeriput, seolah umur yang bukan miliknya ditarik paksa. Ibu, ibu. Ibunya membuka mata, menatap Putri lama sekali. Ten, sampean gawe perjanjian opo? Putri terdiam. Itu pertanyaan yang selama ini ia hindari. Keesokan hari, Putri bangun dengan rasa nyeri di persendian. Kulit lehernya muncul bercak gelap, seperti bekas air sumur. Di panggung, suaranya pecah. Nada tinggi hilang. Penonton berbisik. Putri kok ketok tuwo mendadak. Koyo loron jero. Di kamar mandi, Putri menatap cermin. Wajahnya tidak tua, tapi tidak muda. Seperti 2 umur ditarik ke satu tubuh.
Rambutnya rontok segenggam, gigi terasa ngilu, napas pendek. Ia ingat kata kakek, imbangan. Bisikan mulai beredar di desa. Bukan gosip biasa, datangnya serentak. Seorang pedagang mimpi didatangi nenek tua. Seorang anak kecil bicara tentang kakek di kebun karet. Seorang ibu mendengar suara dari sumur rumahnya sendiri. Putri Adesta wis njaluk, kata suara itu pada banyak telinga. Lan saiki imbangan kudu dibagi. Nama putri disebut tanpa dimaki, justru dengan ketenangan yang menakutkan. Balak menyentuh desa, panen busuk mendadak, ternak mati tanpa luka, air sumur berbau besi, anak-anak mimpi sama, kakek nenek berdiri menghitung. Warga mulai menunjuk, bukan marah, takut. Warung sembako putri sepi, orang lewat menunduk, beberapa berbisik doa saat melintas. "Ten, luwih becik kue lungo sementara," kata seorang tetangga. Wong-wong ora wani ngomong langsung. Di rumah, ibunya menangis tanpa suara. "Rejeki kok dadi koyo iki, ngapusi nyawa wong liya." Putri berlutut, "Aku arep dandani, Bu. Aku janji." Malam itu, kakek nenek datang bersama warga. Bukan terlihat, tapi dirasakan. Angin dingin masuk ke rumah-rumah. Lampu berkedip serentak. Suara kakek terdengar di udara desa. Pemutusan wis dibuka. Saiki sisa pembayaran. Putri memilih kembali ke sumur. Bukan untuk meminta, tapi menanggung. Di bibir sumur, tubuhnya gemetar. Ia menatap air yang kini memantulkan wajah ibunya. Tua, rapuh. "Aku sing salah," katanya lantang. "Aku sing jaluk. Aku sing bayar." Nenek mendekat. "Kowe iso milih carane bayar. Opo wae? Uripmu bakal dawa, nanging kabeh sing kowe tresnani bakal adoh. Atawa kowe lepas kabeh saiki, lan desa bali seimbang." Putri menutup mata. Pagi harinya, balak berhenti. Air sumur jernih, ternak tenang, angin hangat. Putri menghilang. Ibunya ditemukan hidup, lemah tapi sadar. Wajahnya kembali seperti semula. Di kebun karet, sumur tertutup tanah. Tidak ada kandang, tidak ada jejak. Namun kadang, di panggung dangdut desa sebelah, orang-orang bersumpah melihat biduan bersuara serak menyanyi tanpa penonton. Dan di belakang panggung, sepasang kakek nenek duduk menghitung. Bukan lagi umur, melainkan penonton yang berani mendengar. Tidak ada yang tahu kemana Putri Adesta pergi setelah malam di kebun karet itu. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada pencarian. Seolah-olah desa sepakat untuk melupakan namanya. Namun, Putri tidak mati. Ia terbangun di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bukan rumah sakit, bukan rumah orang. Dindingnya lembab, jendela selalu tertutup meski siang. Tubuhnya masih bernapas, jantungnya berdetak, tapi rasa hidupnya tidak pernah penuh. Setiap pagi, ia bangun dengan bau tanah basah di hidungnya. Setiap malam, ia tidur dengan suara air menetes, meski tak ada sumur di sana. Wajahnya tidak tua, tidak muda. Umurnya seperti berhenti di tengah jalan. Putri tidak lagi bernyanyi di panggung besar. Ia hanya muncul di hajatan kecil, desa-desa jauh, tempat orang-orang sedang butuh uang cepat. Tidak ada yang tahu kemana Putri Adesta pergi setelah malam di kebun karet itu. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada pencarian. Seolah-olah desa sepakat untuk melupakan namanya. Namun, Putri tidak mati. Ia terbangun di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bukan rumah sakit, bukan rumah orang. Dindingnya lembab, jendela selalu tertutup meski siang.
Tubuhnya masih bernapas, jantungnya berdetak, tapi rasa hidupnya tidak pernah penuh. Setiap pagi, ia bangun dengan bau tanah basah di hidungnya. Setiap malam, ia tidur dengan suara air menetes, meski tak ada sumur di sana. Wajahnya tidak tua, tidak muda. Umurnya seperti berhenti di tengah jalan. Putri tidak lagi bernyanyi di panggung besar. Ia hanya muncul di hajatan kecil, desa-desa jauh, tempat orang-orang sedang butuh uang cepat. Anehnya, setiap kali ia menyanyi, ada yang menang undian, ada yang dapat proyek, ada yang mendadak laku dagangannya. Dan setiap kali itu terjadi, seseorang di tempat lain jatuh sakit tanpa sebab. Putri tahu, ia merasakan tarikan itu di dadanya. "Aku orang Jalu apa-apa," katanya suatu malam sendirian. "Ngopo isi ana sing dijupu?" Jawabannya datang dari bayangan di dinding. Bayangan dua orang tua yang kini menyatu dengan dirinya. "Awit kue wis dadi dalane," kata suara itu. "Dudu maneh sing jalu, tapi sing dilalui." Orang-orang mulai datang kepadanya tanpa sadar. Bukan meminta pesugihan, bukan menyebut ritual. Mereka hanya curhat, mengeluh hidup sempit, menangis soal umur yang habis. Putri tidak pernah memberi solusi. Ia hanya mendengarkan. Dan setelah itu, hidup orang-orang itu berubah. Tidak selalu kaya, tidak selalu bahagia, tapi selalu ada harga. Suatu hari, ibunya datang menemuinya. Wajah tua itu kini benar-benar tua, sesuai umurnya sendiri. "Ten, sampean saiki dadi opo?" Putri tersenyum kecil. "Ibu, aku mung dalan sing kebuka." Ibunya memeluknya, lalu menangis. "Nutupno dalan iki, Nak." Putri menggeleng pelan. "Dalan iki ora iso ditutup, Bu. Mung iso dilalekke." Di Banyumas, kebun karet itu kembali rimbun. Tidak ada sumur, tidak ada cerita. Namun beberapa orang tua desa masih memperingatkan anak-anaknya. Yen ketemu biduan sing nyanyi ning gae ati kepencut lan rejeki cepet. Ojo nyedak. "Ngopo, Mbah?" "Soale ora kabeh berkah iku teko saka langit. Ono sing liwat manungso." Putri Adesta masih hidup, masih berjalan, masih bernapas. Tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak yang tidak terlihat. Jejak yang menghubungkan harapan manusia dengan harga yang tak pernah ditulis. Dan selama masih ada orang yang ingin kaya tanpa sabar, muda tanpa waktu, dan hidup tanpa kehilangan, jalur itu akan selalu terbuka. Tidak ada yang tahu kemana Putri Adesta pergi setelah malam di kebun karet itu. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada pencarian. Seolah-olah desa sepakat untuk melupakan namanya. Namun, Putri tidak mati. Ia terbangun di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Bukan rumah sakit, bukan rumah orang. Dindingnya lembab, jendela selalu tertutup meski siang. Tubuhnya masih bernapas, jantungnya berdetak, tapi rasa hidupnya tidak pernah penuh. Setiap pagi, ia bangun dengan bau tanah basah di hidungnya. Setiap malam, ia tidur dengan suara air menetes, meski tak ada sumur di sana. Wajahnya tidak tua, tidak muda. Umurnya seperti berhenti di tengah jalan. Putri tidak lagi bernyanyi di panggung besar. Ia hanya muncul di hajatan kecil, desa-desa jauh, tempat orang-orang sedang butuh uang cepat.